صلاة جامعة صلاة جامعة صلاة جامعة من التراويح رب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق ترضوها رضي الله عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan dua nikmat yang sangat mahal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Kata Rasul, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu yang lapang, bisa sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Andai nikmat sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita berada di sini, Pak. Manusia itu kalau dia sehat, semuanya diminta sama Allah, Pak. Minta kaya, minta harta, semuanya diminta. Tapi kalau dia sakit, cuman satu yang dimintanya, Bu, yaitu minta sehat. Padahal begitu dikasih kesehatan lupa lagi dia, minta semuanya lagi. Tidak diminta nikmat ibadah. Kalau kita bicara soal ibadah, hadir kita di masjid ini kita merasa seperti hamba Allah, ya Pak. Seperti hamba Allah, Pak, ya. Tapi kalau kita ngakunya hamba Allah, kadang kita ngaku hamba Allah tapi masih bandelnya minta ampun. Kalau namanya hamba itu dengan Tuhannya tidak ada yang namanya bantahan, Bu. Maka kalau benar-benar kita hamba Allah, imtisal li awamirihi wa ijtinabu li nawahihi, maka insya Allah Allah akan akui kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sampai nanti pada akhirnya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 4 perkara yang merintangi manusia itu untuk bisa sampai dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-dunya, kata Imam Al-Ghazali. Dunia dengan segala kemewahannya seringkali membuat manusia tergelincir dari ajaran yang benar sehingga lupa dia menjadi hamba Allah. Akhirnya dia menjadi budaknya dunia, sibuk mencari harta, lupa beribadah. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, an-nafsu. Nafsunya yang sering menggelora, yang bertentangan dan sering kontraproduktif dengan ajaran agama yang ia sudah yakini dari dulu. Kemudian yang ketiga, Ibu, al-khalqu. Pergaulan hidupnya. Dan yang keempat, yang terakhir, asyaiton. Syaitan. Jadi setan ini, Pak, tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun sudah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah sebelum dia dikeluarkan dari surga, la'ughwiyannahum ajma'in. Kata setan, pasti akan aku sesatkan mereka semua. Dan Allah pun izinkan itu. Tapi setan juga mengakui di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas beribadah kepadamu. Mudah-mudahan kita semua di sini sesuai dengan nama masjid kita, Pak, ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi 4 itu yang bisa menghalangi manusia untuk sampai dia menjadi hamba Allah, Bu. Maka kalau kita bicara soal pergaulan, Pak,
hati-hati kita dalam bergaul. Salah kita dalam bergaul, bisa salah kita jadi manusia. Salah kita bergaul, bisa salah langkah kita. Setinggi apapun ilmu kita, kalau salah kita dalam pergaulan, maka salah langkah kita. Beda kawan, beda proses. Salah kawan, masuk Polres. Ya Pak ya? Hati-hati dalam bergaul, Bu. Maka Allah pun pesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Berusahalah kamu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja usaha dan ikhtiar, jangan putus. Allah tahu iman kita itu, takwa kita itu naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu senantiasa selalu naik dan turun. Maka Allah suruh kita, kata Allah, sambungan ayat tadi, wa kunu ma'as shadiqin. Hiduplah kamu, berkawanlah kamu, bergaullah kamu dengan orang-orang yang sudah benar-benar membuktikan kebenaran iman mereka. Siapa mereka? Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang telah benar-benar membuktikan kebenaran iman mereka. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, Bu, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Saya teringat ada satu kalimat jamaah kita, sangat menyentuh kita, Bu. Jamaah kita ini mengatakan, murah sekali kalau kita sedekah 1.000 rupiah untuk mendapatkan surga. Jadi usahakan kita tuh di atas 1.000, Bu. Tapi jangan pula dipaksakan, kalau memang sudah ada, mau apa lagi, Pak? Surga itu disiapkan untuk orang-orang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah di jalan Allah, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Allah ingatkan kita, wala taj'al yadaka ila unuqika wala tabsutha kullal basti wa taq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di atas lehermu, dan jangan pula kamu bentangkan seluas-luasnya, supaya kamu tidak menyesal dan terasa hina di kemudian hari. Maksudnya ayat ini apa, Pak? Jangan kita terlalu pelit, jangan pula terlalu royal. Artinya pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan saja. Mudah-mudahan kita semua nanti diapai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai nanti setelah Ramadan ini, Pak, Bu, sepi pula nanti di masjid kita, makin maju ke depan safnya. Jangan jadi pisang ngerajo, masak bederai, habis puasa sembahyang perai. Jangan, Bu, ya. Tetaplah ramaikan masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.